Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi mustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Amin. Wa ramyi saidi, dan termasuk yaitu maksiatnya badan lagi, yaitu memanah hewan buruan. Bil milskoli, dengan apa sih itu maknanya Mas? Al-mudaffafi, yang membunuh, melempar dengan benda yang berat, sakola, berat ya. Al-musri'i artinya yang mempercepat, fi izahakir ruhi, di dalam merusak atau menghilangkan daripada roh. Kabing dakoti, contohnya seperti senapan. Wasautin, dan juga cemeti. Wasahwin, dan juga panah. Bila naslin, dengan tanpa apa itu namanya, mengenai wahidin, yang satu. Li'annahu, karena sesungguhnya sedemikian itu soro menjadi apa, romyisoidi bil miskol, menjadi itu maitan, sebagai bangkai, min ghairi dakkatin, dengan tanpa penyembelian, syar'iyatin, yang golongan syariat. Ya, artinya membunuh hewan, walaupun itu hewan buruan, tapi tidak niat diburu. Nah, ya, mak dibulu-bulu wae. Nah, tidak niat untuk dikonsumsi lah. Hama umpamakan itu. Lah, yang seperti itu menyia-nyiakan hewan. Nah, akhirnya karena jengkel ya kan, ada kijang umpamakan. Saking jengkelnya makani apa? Batang parah, dilempar gregeten loh. Nah, tidak niat untuk sembelih lah istilahnya, atau konsumsi, maka kan sayang itu. Nah, akhirnya menjadi sia-sia seperti itu. Atau melempar dia dengan sesuatu yang berat. Nah, dicontohkan di situ tadi pakai senapan lah, pakai apa tadi, tapi tidak niat untuk diambil, karena jengkel istilahnya. Yang seterusnya watikhadul khayawani, dan juga mengambil hewan-hewan, kal auzi, seperti apa maknanya, angsa gordon, dengan dimaksudkan bifatkil gini al-mu'jamati warra'i wabidodi, jadi pakai gin yang di titik satu, dan juga ro yang sepi dari titik, dan dot al-mu'jamati yang di titik atas satu. Ini sama dengan ayat Quran dulu, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Nah, itu diterangkan begitu kalau zaman dulu. Hadifan, artinya dengan sasaran, bi ayarmi, gambarannya jika memanah atau melempar siapa seseorang, ilaihi, kepada burung atau hewan angsa tadi, bisa mi, dengan anak panah. Au bingdakotin, au bil bingdakoti, atau dengan senapan atau tembak. Au binahwi dalika, atau dengan sepadannya itu. Jadi sebenarnya itu memburu hewan-hewan seperti itu sebenarnya tidak boleh ya. Nah, intinya kurang lebih begitulah. Nah, kalau sudah terlanjur Pak, dulu di kebun saya dulu Bang Edi gitu ya, sudah terlanjur sudah. Kalau sekarang tuh kasihan, sudah hewan-hewan langka, maksudnya dibiarin. Nah, babi kan hama, boleh Pak ya.
Au yadribu atau memukul atau menebas binahwi saifi dengan sepadannya pedang. Wal madrubi dan sesuatu yang untuk dipukul masturil wajihi yang tertutup wajahnya. Fayahrumu maka hukumnya haram apa dalika demikian yang tertutup wajahnya li'annahu karena sesungguhnya membunuh hewan yang seperti itu ta'dibun termasuk menyiksa. Qala sudah berkata siapa Abdullah bin Umar, maksudnya tidak disembelih, ditembak dengan dianiaya, ibaratnya begitu ya, itu termasuk menyiksa. Qala sudah berkata siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sesungguhnya Rasulullah itulah ana. Melaknat siapa baginda Nabi man orang-orang ittakhoda yang mengambil syai'an sesuatu fi yang itu di dalam syai'ar-ruhu adapun ada ruhnya. Gordon karena suatu keinginan. Gordon di situ apa maknanya, Mas? Batikhotil khayawani gordon. Menembak. Untuk latihan ya. Mas untuk main-main. Misalnya dalam latihan menembak. Jadi membunuh hewan untuk praktek untuk praktek nembak, latihan segala macam, ngetes apa tuh ya. Nah, tidak ingin untuk dikonsumsi sama dengan atasnya tadi lah. Cuman ini hewan-hewan istilahnya itu hewan yang kalau tadi kan hewan liar. Nah, untuk ibaratnya ya tadi untuk titis-titisan katanya, maksudnya tembak kena bodak, enggak untuk diniati menyembelihnya. Sama dengan ini ngetes senapan untuk nembak angso, tidak niat untuk dipakai, tidak niat untuk dimakan, untuk main-main baik. Ngetes tadi karena menyia-nyiakan daripada nyawa atau hewan itu begitu. Ya kalau memang nak untuk palupi makan, wah pengen nian itu burung doro, darah, merpati ngomong kan, enak tuh dagingnya. Ngambillah disembelih ya boleh. Nah, ini tadi nak ngetes lemparan, itu ada merpati di situ, atas dilempar, atau punya tetangga, juengkel, dilempar. Nah itu termasuk maksiatnya badan. Melek terus ya Pak. Ya semacam mana gitu berunding lah sama yang tuan rumah, ya. Apa cacanya sini lah Pak, aku beli wae lah itu. Nah, tuh bagaimana itu caranya begitu. Wadamul mulazimati dan tidak adanya apa tuh namanya menetapi al-mu'tadi yang umum lil miskini untuk orang yang miskin atau sesuatu yang tercela. Jadi mengerjakan sesuatu yang tidak lazim. Alladzi yaitu sesuatu kanat yang ada atama, ada itu fi di dalam ma ingdal firqati ketika berpisah. Walau wafaqa walaupun cocok siapa azzauju suaminya ala khurujiha atas keluarnya zaujah minhu dari ma. Melakukan sesuatu yang tidak lazim, tidak umum. Nah, ya. Ada seorang istri keluar rumah. Nah, keluar rumahnya itu yang tidak umum, pakai dandanan yang ini itu segala macam, supaya ditengok orang lain. Walaupun suaminya itu cocok, maksudnya tuh ya entah karena tidak berani atau takut, kaki malam tidak dikasih, macam mana. Nah, tapi dia itu nggak wajar gitu loh ya. Dalam syariatnya tidak wajar, maka yang sedemikian itu juga termasuk maksiatnya badan. Wajibu dan wajib alal hakimi atas seorang hakim apa alaman mencegah minhu dari adamul mulazimah li'anna fil adati karena sesungguhnya itu di dalam suatu adat hakon adapun ada suatu hak lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sesuatu yang melanggar syariat. Waqat wajaba dan sudah benar-benar wajib fidalikal miskinu di dalam demikian sesuatu
Qala yang membutuhkan atau dihinakan qala. Sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, la tahrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujan. La tahrujuhunna, jangan sampai pada keluar siapa seorang perempuan min buyutihinna, dari rumahnya perempuan tersebut, wala yakhrujunna, dan juga jangan terbiasa pada keluar rumah. Kamu jangan mengeluarkannya dan dia jangan keluar rumah. Bi ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, keluar rumah. Ya, cuman ya kalau kok memang takut dengan istrinya ya macam mana lagi, ya kan? Daripada dibagi tahu nanti malah tambah ribut Pak Lupi, ya kan? Kau tahu dak mas, aku ini pening di rumah terus, duit dak ada, kamu ngasih duit tidak, keluar nak hiburan dak boleh. Nah, repot jadinya kan. Ya salah kita juga. Yes, pokoknya perempuan itu memang rumusnya tuh duit. Ya, rumusnya itu perhiasan. Bos, jangan disalahkan kalau perempuan ngomel kok karena kurang duit atau kurang perhiasan. Karena di hati perempuan itu desainnya begitu gitu. Jangan kok ibaratnya makan cinta. Apa makan cinta tuh? Awalnya caknya iyalah. Cuman jangan coba-coba setelah setahun 2 tahun. Nggak tahan juga sehari makan, kadang 2 hari tidak makan tuh Pak Rupi. Ngamuk kalau orang lapar tuh, apalagi kok perempuan. Kawannya pakai cincin nyodak, ya kan? Kawannya pakai gelang dia tidak, ya. Kawannya pamer baju dia enggak. Nah, sudah. Apalagi kok yang dimasak memang enggak ada. Qala mu'allif rahimahullah. Anaknya ini anak dimakannya, apalagi suaminya. Nah, itu ya, itu. Jadi kalau keluar rumah tanpa ada udzur, yang itu tidak memper lah, tidak wajar. Hal yang seperti itu termasuk namanya maksiatnya badan. Bikhilam fima, berbeda dengan keadaan idakana. Ketika ada apa itu biudrin, karena adanya udzur. Entah ibunya sakit apa macam mana, kan suaminya sudah izin itu. Ya, kan lagi pula kalau kita laki-laki, kalau mertua kita sakit, jangan kok ibaratnya kita egois. Istri kita ndak boleh nengok, ndak boleh apa, jangan ya. Kita yang dosa. Kita sudah tidak mau ngurusin mertua kita, anaknya yang perempuan yang kita jadikan istri tadi ndak boleh ikut ngurusi. Kecuali memang ada hal-hal yang penting, kalau di rumah tuh ditinggal anaknya bahaya umpama, ya lain ceritanya. Itu begitu. Yang mawas diri lah kita. Faya jusu, maka diperkenankan apa al-khuruju, keluar rumah. Wadzalika, dan demikian udzur itu kasyaroi, seperti contohnya beli sesuatu yang penting. Nahukotnin, sepadannya kapas. Wa khaufi ala nafsin, atau takut kalau dirinya tidak keluar nanti bahaya. Au maliman, au malimin nahwi hadamin, atau harta dari sepadannya rusak. Jadi umpama kok dia di rumah baik, suaminya kerja, kan umumnya ndak boleh keluar rumah karena suaminya nggak izin. Tapi kalau dia nggak keluar rumah, rumahnya dibakar, malah bahaya. Atau rumahnya dibakar, kalau dia ndak keluar nanti malah rumahnya rubuh. Atau ndak dibakar orang tapi ada angin kencang. Wong suaminya buatkan rumah ya dipegang dikit ini kreat, ada angin kencang ya keluarlah. Jangan kok kalau udah izin suami, kalau keluar nanti dosa. Ya malah dosa tuh kalau dia tidak keluar. Wong suaminya buatkan rumah digini-gini karena rubuh kok. Waduh angin kencang kok tidak mau keluar. Nah, ya. Itu termasuk hal-hal andaikan keluar rumah itu tidak dosa. Au gorken, atau karena takut nanti tenggelam. Au fasakotin mujarina, atau faseknya orang yang berdekatan lah kepada perempuan tadi. Atau kalau dia di rumah itu ada tetangganya yang mata keranjang, diintip terus, ya kan, nyuci ya diintip umpama kan, naik pohon pula tuh. Nah, apa-apa diintip, mah takut terjadi sesuatu ya boleh keluar. Wasidatu tadiha, dan sangatnya apa itu namanya,
tersakiti bijironi dengan adanya tetangga, au aksihi atau sebaliknya. Jadi kalau kira-kira di rumah itu atau di tempat itu kok membahayakan diri kita dari tetangga-tetangga kita, ya boleh keluar rumah. Maksudnya begitu loh. Wes pokok kalau bahaya boleh keluar rumah intinya, walaupun tanpa izin suami. Maksudnya tidak termasuk maksiatnya badan gitu ya. Wa damul ihdadi ala zauji. Wa damul ihdadi, dan tidak adanya marah ala zauji atas seorang suami. Fi iddati wafatin, di dalam iddahnya wafat. Oh, tidak adanya iddah itu apa ya? Menahan diri. Nah, jadi fi iddatil wafatin, di dalam iddahnya wafatnya seorang suami. Nah, maksudnya menjaga diri. Jangan kemarin iddat itu gini ya, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh pakai pakaian yang berhias dan lain sebagainya, itu iddat. Besok ketemu kita di kitab Fathul Qorib ya. Wahia adapun iddah wafat itu arba'atu asyurin, 4 bulan, wa asharata ayamin, dan 10 hari. Fala ihdada, maka tidak perlu tahdid siapa. Fal ihdadu, maka adapun tahdid atau ihdad itu, wa adapun ihdad itu tarku zinati, meninggalkan berhias, limauti zauji, dikarenakan sebab meninggalnya seorang suami. Jadi perempuan itu kalau dicerai biasa itu 3 kali sucian. Perempuan kalau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari, dan dia tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang mencolok atau tidak boleh berhias, itu namanya iddad. Jadi di sini wa adamul iddadi ala zauji, tidak adanya menjaga dirinya, menahan dirinya atas kematian suaminya. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kalau suaminya meninggal, seorang perempuan itu tidak boleh keluar rumah kecuali sesuatu yang undur atau penting. Tidak boleh berhias. Jangan kok malah ibaratnya suaminya meninggal malah beneran besok ganti lagi. Nah, jangan begitu. Terus malah macak, pakai lipstik, pakai macam-macam lah. Nah, gitu ya. Itu harus bertahan selama 40 hari. Namanya tahdid kalau bahasa apanya. Kalau suaminya meninggal. Kalau sekarang masalahnya ya macam mana? Suaminya belum meninggal, lagi sakit, ini kayaknya sudah sakit, tunggu matinya ya gitu, malah kok repot ya. Halal mu'alif rahimahullah. Itu lain lagi kalau sudah melahirkan tuh, bukan tahdid namanya Pak. Karena nifas ya itu. Halal mu'alif rahimahullah. Kayo kasihan Pak Mukhlis yang sudah turun mesin, biar istirahat dulu. Ya maksudnya tuh biar apa dulu, apa namanya, pemanasan dulu. Halal mu'alif rahimahullah wa nafa'an bil hidarin amin ya rabbal alamin. Jadi makanya disuruh nunggu waktu nifasnya selesai gitu ya. Halal mu'alif rahimahullah. Ora telap nahan ya Pak. Ya kalau telap ditahan-tahan namanya menahan hawa nafsu dari nafsu jima, namanya begitu. Dapat pahala Pak Mukhlis, sabar ya. Halal mu'alif rahimahullah, tapi sudah lewat kok. Halal mu'alif rahimahullah. Watang jisil masjidi, dan juga menajisi daripada masjid. Tadi saya terangkan ya. Jadi iddahnya perempuan itu kalau ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kalau dia diceraikan karena cerai biasa atau talak biasa itu 3 kali sucian. Kalau dicerai dia kalau masih kecil, belum ibaratnya mumpuni kalau hamil, atau dia sudah tidak menstruasi lagi, maka iddahnya 3 bulan 10 hari. Kalau sudah tidak men loh itu diingat-ingat kalau ditanya tetangganya itu begitu. Nah ya. Nah terus kalau kok dicerai tapi dalam keadaan hamil, maka iddahnya ketika sampai yang hamil itu melahirkan. Ditinggal mati kok ya hamil, ya sama seperti itu.
Lah kalau hamil kok belum dinikahin, ya belum punya iddah. Ada bujang gadis hamil. Nah, yang hamilin tak siapa ndak tahu lah ya kan. Nah, terus Pak Rozak ini disuruh sama orang tuanya jadi tutup, kamu nikahin yo. Nah, ya kan. Rupanya karena merasa ndak enak, ya kan. Dinikahin betul, maka nikahnya sah. Nikahnya sah. Tapi hamil ya Pak. Hamil itu menjadi iddah ketika dia sudah dicerai atau sudah menikah. Bisa timbul iddah itu kalau seorang perempuan itu sudah dicerai sama suaminya. Perempuan bisa dicerai kalau dia sudah dinikahi. Ya dinikahi belum kok, kamu aku cerai. Ada orang lewat, Mas Gendor katakan gitu. Ditapuk uangnya. Oh dinikahi iddah. Kok kamu cerai kan gitu. Nah, ya urutannya begitu. Jadi orang punya iddah kalau sudah dicerai. Kalau sudah dicerai baru punya iddah. Orang itu bisa dicerai kalau sudah Mas Gendon pernah nikahi. Dinikahin dulu baru bisa dicerai. Lah ini orang lewat kenal tidak? Wah, aku cerai, tapuk uang. Paham itu ngapa kok nikahnya sah, paham ya? Nah, itu karena dia belum punya iddah. Orang tuh bisa punya iddah kalau sudah dicerai. Orang bisa mencerai kalau sudah menikahi. Dia tidak menikahi iddah apa-apa, tidak kenal iddah di jalan, aku cerai. Nah, ya lucu. Nah, samalah dengan hamil yang belum nikah. Itu hamilnya itu bukan sebagai iddah. Ya, jadi andaikan dinikah sama siapapun boleh. Walaupun yang enggak ngamili, Pak. Iya, walaupun yang bukan menghamili. Enggak ada urusannya dengan masalah menghamili dan tidak. Gitu loh. Itu bisa dipahami itu ya. Nanti ribut kan enggak sawung hamil, tengok dulu hamilnya. Nah, itu ya. Nah, kalau kok umpama dia kok ketika hamil tadi dinikahkan, sudah dinikahin tadi sama Pak Rozak, rupanya sudah hamil 6 bulan. Lah, setelah Pak Rozak nikahinya, ternyata seminggu mungkin Pak Rozak pikir-pikir, wah enggak enak, sudah hamil, enggak puas nanti apa. Pak Rozak cerai, maka iddahnya ngitungnya dari mulai dicerai tadi, bukan dari hamilnya. Itu caranya ngitungnya ya. Atau umpama sudah 9 bulan ini, gadis meteng nganggur 9 bulan, Pak Rozak suruh nikahi. Awalnya seneng lah Pak Rozak ya kan, dapat gadis ya kan. Nah, rupanya ndak enak meteng payah lingenggu kan, makanya payah. Nah, sudahlah 2 hari dicerai. 2 hari setelah dicerai rupanya melahirkan. Lah lahirannya itu bukan terhitung iddah. Iddahnya dihitung dari mulai Pak Rozak menceraikannya tadi. Nah, kalau belum dipakai baru nggak punya iddah. Itu caranya begitu ngitungnya ya. Kalau belum dipakai sama sekali loh. Kok aneh Mas Gendon, aneh-aneh belum dipakai. Kadang urung nikah udah di aneh-aneh ya. Itu begitu. Urun bahan misalnya. Yang seterusnya batang jisul masjidi, termasuk maksiatnya badan, yaitu menajisi daripada masjid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.